Yap, welcome to Senpai Channel. Kita kali ini akan membahas mengenai PPh pasal 23 dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung PPh pasal 23. Jadi kita akan memberikan contoh perhitungan ya dan juga pembahasannya. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana cara menghitung atau menentukan PPh pasal 23 itu sendiri. Jika misalnya ada suatu transaksi ya dalam akuntansi, maka kita analisis dulu ya. Ini ya. Analisis dulu transaksinya. Apakah dari transaksi itu timbul penghasilan, menimbulkan penghasilan. Ada penghasilan bagi orang pribadi ataupun badan ataupun BUT ataupun pihak lain ya. Kalau misalnya dari transaksi itu tidak muncul adanya penghasilan, maka ya dia selesai. Selesai sampai situ. Tidak perlu diapa-apain lagi. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya ada satu transaksi tapi tidak timbul penghasilan itu, penandatangan MOU misalnya. Dan penandatangan MOU itu hanya tanda tangan saja, tidak ada transaksinya, tidak ada transaksi penjualan atau tidak ada transaksi pembelian. Itu hanya MOU untuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu ya, itu tidak muncul penghasilan ya. Kemudian, kalau misalnya muncul penghasilan, bagaimana? Maka kita lihat dulu nih penghasilannya nih. Dia berupa jual beli atau berupa jasa atau merupakan penghasilan yang berasal dari modal. Jika dia adalah berasal dari jual beli ya, maka itu merupakan PPh yang lainnya. Bukan atau tidak ada kaitannya sama PPh pasal 23 sama sekali. Kalau hanya jual beli saja. Yang artinya misalnya seseorang jual beli mobil gitu misalnya. Seseorang ya ini ya. Maka nanti ya dari katakanlah dealer ya, mungkin terutangnya akan terutang PPN ya. Kalau misalnya itu transaksi jual belinya dengan pihak bendahara pemerintah, jual belinya ya, maka mungkin dia akan terutang PPh pasal 22 dan juga PPN. Nah, untuk yang PPh pasal 23 itu yang ada kaitannya dengan jasa dalam bentuk apapun ya, dan juga ada kaitannya dengan penggunaan atau pemanfaatan dari modal. Ya, jadi kalau misalnya dia dari jasa atau modal, maka tentukan jenis penghasilannya. Ya, modalnya apa? Misalnya jasa perbaikan AC, nah itu kan jelas jasa. Atau kalau misalnya dari modal sewa kendaraan bermotor atau sewa mobil lah, itu kan jelas. Jadi tentukan dulu jenis jasa atau penghasilan modalnya. Terus kita lihat apakah transaksi tersebut dikecualikan atau tidak, dikenakan atau tidak dari PPh pasal 23. Kalau misalnya dia dikecualikan atau tidak dikenakan PPh pasal 23 ini ya, kalau misalnya iya ya, maka dia selesai. Selesai artinya berarti bukan transaksi atau yang terkait dengan PPh pasal 23. Kemudian kalau misalnya tidak dikecualikan atau tetap dikenakan merupakan objek ya, berarti yang kesini ya. Apakah dia bersifat final atau tidak? Kalau misalnya dia bersifat final, kan berarti ya, kalau misalnya dia bersifat final, maka dia mungkin PPh yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah dividen ya. Dividen itu kan tergantung. Apakah dividen itu diterima oleh orang pribadi atau badan? Kalau dividen itu diterima orang pribadi, maka dia bersifat apa? Final. Ya, berarti PPh yang lainnya. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya tidak final bagaimana? Sebenarnya ada dua hal ya. Kalau misalnya tidak final itu ya penerima
penerima penghasilan atau dia tadi dikecualikan ya. Dikecualikan dari PPh pasal 23 ya. Misalnya apa yang dikecualikan dari PPh pasal 23? Tapi itu juga final, yaitu dividen lagi ya. Ini tadi ya, dari model ya, misalnya di sini ya. Dividen kalau misalnya berasal dari retained earning dan juga ada kepemilikan minimal 25% saham, ya maka dia masuk kategori dikecualikan atau tidak dikenakan. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya tidak masuk kategori dikecualikan atau tidak dikenakan, berarti dia lihat final atau tidak finalnya. Kalau misalnya dia tidak final ya, maka kita lihat siapa yang menerima penghasilan tersebut. Siapakah dia? Kalau yang menerima penghasilan itu adalah WP badan atau orang berbeda tertentu, orang berbeda tertentu bisa dilihat di subjek pajak dan objek pajak PP pasal 23 ya. Maka itu merupakan transaksi PPh pasal 23. Kalau misalnya yang menerima selain WP badan atau OP tertentu dalam negeri, berarti ini WPLN ya, SPLN, berarti dia kenanya PP yang lain, yaitu PP pasal 26, gitu ya. Nah, setelah ditentukan bahwasanya itu adalah PPh atau objek PPh pasal 23 ya, dan yang menerima itu WP badan atau WPOW tertentu dalam negeri ya, tinggal dikali tarifnya saja. Setelah itu, setelah dihitung ya selesai lah penghitungannya. Begitu ya. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya nih, pada bulan Oktober 2016, PT Indosystemik, yaitu industri pembuat sampo, melakukan transaksi sebagai berikut. Ini kebetulan dibikinnya per tanggal dan per transaksi ya. Jadi kayak transaksi akuntansi ini ya. Jadi kayak bikin jurnal nantinya. Cuman kita di sini tidak membicarakan bagaimana jurnalnya, tapi bagaimana pengenaan dari PPh-nya. Tanggal 4 Oktober nih, membayar royalti ya ini ya. Sehubungan dengan penggunaan formula pembuatan sampo dari Bright Ltd. Nih, si Ltd yang didirikan dan berkedudukan di London sebesar 100 juta rupiah, belum termasuk PPN nih, belum termasuk PPN, berarti dia masih di DPP-nya ya, DPP-nya. Ini royalti ya, atas formula. Berarti bisa jadi formula, bisa jadi know-how, bisa jadi resep ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pada tanggal 6 membuat tagihan sewa mobil kepada PT Rental sebesar 20 juta rupiah, belum termasuk PPN. Kalau misalnya dia belum termasuk PPN, berarti dia masih DPP ya. Kalau misalnya dia termasuk PPN, maka dicari DPP-nya, yaitu nilai tersebut 100 per 110 ya, kali nilai tersebut dikali 100 per 110. Kenapa? Kalau dia termasuk PPN berarti nilainya kan 110 tuh. Maka kita cari DPP-nya, yaitu nilai tersebut kali 100 per 110. Tapi kalau misalnya dia belum termasuk PPN, maka itulah dia DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Nomor 3, tanggal 7 menerima tagihan jasa audit dari KAP Indra sebesar, ini WPOP ya, 100 juta rupiah, belum termasuk PPN. Tanggal 4 membayar jasa teknik sebesar 60 juta rupiah termasuk PPN. See, this one is termasuk PPN dari Les Monde Ltd. This one Ltd biasanya di luar negeri ya. Ya ini didirikan di Vietnam, ke luar negeri. Nomor 5, tanggal 15 membayar jasa manajemen sebesar sebesar 75 juta rupiah dari Universal Corp. Oh, dari negara mana nih? Kalau misalnya kita tidak ada informasi
mengenai apakah universal crop itu dari negeri mana, maka kita lihat di sini COP-nya ini. Kalau Indonesia kan biasanya pakai PT, CV, FA ya. Kalau COP itu ya luar negeri, bukan dari Indonesia. Luar negeri bisa juga SDN, BHD, dan lain sebagainya, atau LTD, PTI gitu. Tanggal 20, membayar bunga. Ini ya, bunga pinjaman, tapi kepada siapa? Kepada Bank BNI. Sebesar 300 juta rupiah, sesuai dengan perjanjian. Tanggal 7, tanggal 7, nomor 7. Tanggal 20, membayar lunas bunga pinjaman. Wah, bukan bunga dahlia atau bunga mawar nih ya. Bunga pinjaman kepada PT, ini PT ya. Unis sebesar 200 juta rupiah sesuai dengan perjanjian. Ini beda ya. Yang satu kepada bank, yang satu kepada PT Unis ya. PT ya, beda ya. Tanggal 25, mendapatkan penghargaan berupa uang tunai, sebesar 10 juta rupiah. Ini penghargaan. 10 juta rupiah dari Kementerian Perindustrian atas jasanya mengembangkan industri sampo Indonesia. Aku juga agak ragu nih mengembangkan industri sampo Indonesia. Kenapa? Karena kan dia formulanya beli dari Bright Ltd. Ya mungkin ada something lah yang dikembangkan di sana. I don't know. Yang nomor 9, tanggal 28 ya. Membayar sewa mesin fotokopi. Sewa, nih sehubungan dengan penggunaan harta untuk mesin fotokopi kepada B-Mars. Mungkin Bu Mars ini ya, I don't know. Pengusaha orang berbadi sebesar 10 juta rupiah. Oke, terus hitunglah PP pasal 23 yang harus dipotong. Kita lihat lagi bahwasanya kewajiban memotong itu adalah yang membayarkan atau yang berkewajiban untuk membayar. Nah, kewajiban untuk dari sini adalah kewajiban dari PT Indosistemik, dan dia nanti wajib menghitung, memotong ya kan, kemudian membuat bukti potongnya, dan bukti potongnya itu diserahkan kepada para rekanan-rekanan ini yang banyak ini ya, serta kemudian dia tentu membayar pajaknya dan juga melaporkan dalam SPT masa PP pasal 2326. Ya, kita bahas satu persatu. Per transaksi. Yep. Tanggal 4. Membayar royalti sehubungan dengan penggunaan formula pembuatan sampo dari Bright Ltd yang didirikan dan beroperasi di London sebesar 1 juta. Belum termasuk PPN. Nah, kita lihat di sini. Indosemic bayar royalti, kemudian dia pakai formulanya Bright Ltd, dan Bright Ltd ini WPLN. Ya. Apakah transaksi ini menimbulkan penghasilan? Yes, of course. Second, apakah ini merupakan penghasilan jasa atau modal? Ya, ini merupakan dari penggunaan royalty ya, modal ya, using something ya. Kemudian apakah ini dikecualikan dari objek? Tidak, ini tetap dikenakan. Bukan termasuk yang dikecualikan atau tidak dikenakan. Kemudian apakah ini dikenakan PPh final 4 ayat 2? Ya, finalnya masih 4, final 4 ayat 2? Tidak. Kemudian apakah penerima penghasilan WP ini adalah WP badan atau operator dalam negeri? Tidak. Karena ini yang menerima adalah luar negeri. Maka ini bukan objek PPh pasal 23, tapi objek PPh pasal 26, dan 26 ini tetap final ya, teman, finalnya final 26 ya, bukan final 4 ayat 2 ya. Terus kalau misalnya kita langsung bahas aja royalti yang dibayarkan kepada WP luar negeri, maka berapa yang terutangnya? PP pasal 26 tarifnya 20% ya. Namun 20% ini adalah tarif yang ada di pasal 26. Kalau misalnya ada data mengenai P3B ya, maka kita harus menggunakan data yang dari P3B ini. Cuman kan kita nggak tahu nih, kalau misalnya masih mahasiswa kan nggak tahu nih rate P3B-nya berapa. Ya, jadi menggunakanlah PP pasal 26. Cuman kalau misalnya dalam dunia nyata, ya tentu Indonesia sama Inggris kan punya P3B, maka menggunakan P3B. Dalam hal ini, untuk pengerjaan soal ini saja, kita nggak tahu ya. Jadi, kalau misalnya close book, itu nggak bisa dihafalkan, ya kita langsung aja jawabnya.
20% ya, kali 100 juta, sama dengan 20 juta. Yap, itulah yang terutang PPh pasal 26 dari transaksi pembayaran royalti kepada wajib pajak luar negeri. Ya, dia bukan objek PP pasal 23, tapi dia objek PPh pasal 26. Oke, dan penghitungannya seperti ini. Second transaction, tanggal 6 membayar tagihan sewa mobil kepada PT Rental sebesar 20 juta rupiah, belum termasuk PPN, which mean this is DPP, dasar pengenaan pajak, nilainya. Nah, lihat nih transaksinya nih, dari PT Indosemik nih, bayar uang sewa mobil, rental dia menyewakan mobil, ini adalah sehubungan dengan penggunaan harta, ya kan? Apakah ini menimbulkan penghasilan? Yes, of course. Apakah ini merupakan jasa atau dari penggunaan modal? Iya, betul. Apakah ini dikecualikan dari objek? Oh tidak, ini merupakan objek. Kemudian, apakah ini merupakan PPh final? Tidak, tidak final. Kemudian, siapakah yang menerima? Yang menerima ternyata adalah BP dalam negeri, badan dan objek tertentu. Ya, berarti dia merupakan objek PPh pasal 23. Tinggal kita hitung saja. PPh pasal 23 yang dipotong PT Indosystemik adalah sewa ya. Sewa ini 2%. Dikali brutonya 20 juta rupiah sama dengan 400 ribu rupiah. Itulah yang dipotong PPh pasal 23-nya oleh PT Rental. Nah, kalau sewa yang tidak termasuk objek PPh pasal 23 apa? Yaitu sewa tanah dan atau bangunan. Ini objek PPh pasal 4 ayat 2 ya, final gitu ya. Next transaction, tanggal 7 menerima tagihan jasa audit dari KAP Indra yang merupakan WPOP. Nah, ya kebetulan ini KAP-nya WPOP, bukan nggak bikin badan ya, nggak bikin PT ya. Kadang-kadang KAP juga bentuknya PT ya. Kadang-kadang juga firma gitu ya, FA ya firma. Cuman ini adalah WPOP ya. Sebesar 100 juta rupiah, belum termasuk PPN, which means this is DPP, dasar pengenaan pajak. Kita lihat transaksinya nih, PT Indosystemik, WPDN, KP Indra, WPDN, PT Indosystemik membayar uang kepada PT Indra, dan PT Indra ini memberikan jasa audit, ya kan? Ini adalah bagian jasa ya. Jasa, apakah transaksi ini menimbulkan penghasilan? Ya, bagi KP Indra. Kemudian apakah ini merupakan penghasilan jasa atau modal? Iya, ini adalah bagian dari penghasilan jasa. Apakah ini dikecualikan dari objek? Tidak dikecualikan. Ini adalah merupakan objek PPh. Kemudian apakah ini transaksi ini dikenakan PPh final? Oh, tidak. Karena ini jasa biasa ya. Terus yang menerima penghasilan adalah WP badan atau OP tertentu. Ya tidak. Ini adalah WPOP. Yang menerima adalah WPOP. Dan kalau yang menerima WPOP di sini dari jasa itu kenanya PPh pasal 21. Sehingga transaksi ini tidak dipotong PPh pasal 23. Kalau yang menerima OP itu hanya untuk yang sewa-sewa itu ya. Atau yang dari passive income ya. Nah, sekarang berhubung kita juga belajar PPh pasal 21 ya. Maka berapa PPh-nya? Nah, kita lihat KP Indra ini dia bukan karyawan dari PT Indosystemik. Dia bukan karyawan. Bukan karyawan PT Indosystemik. Sehingga kita melihatnya adalah penghasilannya apakah itu secara berkesinambungan atau tidak berkesinambungan.
Di sini tidak ada informasi apakah dia berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, ya. Maka tidak ada isu PTKP, tidak ada isu apa namanya istilahnya akumulasi ya. Jadi langsung saja ini PPh pasal 21-nya. 50% dikali bruto dikali tarif. Sehingga 50% dikali 100 juta sama dengan berapa tuh? Sama dengan ini 50 juta ya. Dikali tarifnya, tarif PPh pasal 17 yaitu sama dengan 50 juta kan masih 5% ini ya. 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Ini PPh pasal 21-nya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini jasa yang menerima adalah orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21. Langsung kita hitung. Transaksi keempat. Tanggal 10 membayar jasa teknik sebesar 60 juta rupiah termasuk PPN. Termasuk PPN. Dari Les Monde, harusnya kepada Les Monde Ltd yang didirikan di Vietnam. Ini PT Indosemik, dia membayar kepada Les Monde WPLN. Remember, WPLN. Karena WPLN Les Monde tersebut memberikan jasa teknik. Kita lihat nih satu persatu nih. Apakah transaksi tersebut menimbulkan penghasilan? Iya, dia menimbulkan penghasilan bagi Les Monde. Terus, apakah merupakan penghasilan dari jasa atau modal? Iya. Ya, dia dari modal. Dia dari jasa, maaf, dari jasa teknik. Terus, apakah dikecualikan dari objek? Tidak. Dia tidak dikecualikan atau tidak dibebaskan atau tidak dikenakan. Aduh, apapun istilah itu. Terus, apakah dia dikenakan PPh final 4 ayat 2 atau 17 2C? Tidak. Ya. Kemudian, siapa penerima penghasilannya? Apakah penerima penghasilan merupakan BP badan atau objek tertentu? Dalam negeri, tidak. Yang menerima adalah BPLN. Ya. Sehingga, transaksi tersebut bukan merupakan objek pemotongan PP pasal 23. Kemudian dia terutang PPh pasal berapa kalau gitu? Ya, betul. Dia terutang PPh pasal 26. Karena yang menerima adalah WPLN. Nah, sekarang kita hitung aja sekalian PPh pasal 26-nya ya. PPh pasal 26 itu untuk jasa tarifnya 20% dari bruto ya, untuk jasa ya. Atau berdasarkan P3B. Nah, maka kalau misalnya ada tarif P3B, maka yang digunakan adalah dari P3B-nya itu. Tapi kan di sini kita nggak tahu nih tarif P3B berapa ya. Maka kita pakai yang ini aja. 20%. Supaya kita bisa menghitungnya. Nah, yang menjadi catatan menarik di sini adalah bahwa 60 juta itu termasuk PPN. Sehingga kita harus mencari berapa DPP-nya. DPP, dasar pengenaan pajaknya. Bahwa DPP itu 100 bagi 110 dikali 60 juta. Sama dengan, saya hitung dulu, 100. Angkanya nggak bulat nih. 54 juta, 545, 454. Whatever lah. Ya. Kemudian kita hitung PPh pasal 26-nya. PPh pasal 26 ya. Kita pakai angka yang 20% dulu ya. Kalau kita nggak tahu tarif P3B-nya ya. Dikali bruto, 54, 545, 454, aduh, apapun itulah. Sama dengan 10 juta 909
090 ya, ini dia PP pasal 26-nya. Oke? Clear? Oke? Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari transaksi di atas. Kita lanjutkan pada video yang lainnya biar nggak terlalu panjang ya. Untuk yang transaksi kelima sampai yang terakhir tadi. Oke, don't forget to subscribe, comment, like, and share this channel. Thank you.